Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa mengeluarkan output volume atau quantity take off dari modeling yang telah kita buat. Contohnya dari quantity take off itu seperti beberapa, kita kan telah memodeling, contohnya ada beberapa jendela, ada beberapa pintu, ada beberapa jenis tangga, ada beberapa jenis kolom, ada beberapa jenis dinding dan lain sebagainya. Dan itu nanti salah satu fungsi dari Autodesk Revit itu, selain kita bisa memodelkan dua dimensi maupun tiga dimensi, kita bisa mengeluarkan output seberapa banyak volume model dari salah satu family yang telah kita buat di dalam project kita. Contohnya kita ambil satu contoh yang paling banyak bisa kita ketemui, contohnya adalah dinding. Caranya bagaimana kita bisa mengeluarkan volume dinding yang dalam project ini? Caranya cukup mudah. Kita pergi ke dalam tab view, biasanya di samping collaborate atau manage, kita masuk ke view, lalu kita cari namanya schedule, lalu kita cari, kita klik, lalu kita pilih schedule and quantities. Nah, biasanya di sini langsung keluar salah satu commands dalam new schedule. Nah, ada filter list sama kategori. Filter list ini biasanya untuk mempermudah kita family mana atau volume apa yang akan kita keluarkan. Di sini di dalam Autodesk Revit ini ada beberapa contoh list-listan atau filter list. Ada arsitektur, struktur, mekanikal, electrical, piping, dan infrastruktur. Jika kita cek semua, kita bisa lihat akan ada banyak list-listan yang bisa kita keluarkan. Namun karena kita masuk ke dalam template arsitektural, kita fokusnya terhadap ke template arsitektural. Kita uncheck semua kecuali yang arsitektur. Lalu kita ambil contoh, kita cari dinding atau bahasa Inggrisnya kita cari wall. Terusnya kita langsung W. Nah, ada wall di sini. Kita klik, dan setelah diklik di sini, otomatis itu nama yang ada di sini itu langsung keluar apa yang kita klik. Tambahan ada belakangnya schedule atau quantitiesnya gitu. Setelah wall, schedule, dan di sini kita bisa mengedit nama dari schedule ini. Contoh wall schedule pertamanya, lalu kita edit menjadi nama volume dinding project. Maaf, salah. Oke. Setelah itu kita pilih schedule modeling komponen karena kita masuknya ke komponen bukan case. Karena untuk case itu biasanya untuk mencari biasanya, dan fasenya itu untuk fase new construction. Lalu kita oke. Nah, setelah keluar apa yang kita pilih itu, di sini ada schedule properties. Schedule properties ini memilih kategori apa yang akan kita jadikan acuan kita dalam mengeluarkan suatu schedule. Contohnya ada beberapa,
ada absorbance, contohnya ada family, tergantung family atau tergantung tipe, tergantung model, tergantung width atau lebar atau volume. Nah, di sini kita bisa memilih, bisa semuanya, tapi nanti outputnya setelah kita pilih itu terlalu banyak dan bahkan malah nanti bisa gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita ambil contoh, yang kita pilih itu berdasarkan pertama apa? Family. Pasti family apa yang kita pilih. Setelah kita pilih, kita klik di sini. Kalau enggak, bisa menggunakan klik pertama ini atau langsung kita menggunakan ini, lalu kita gunakan ini, atau klik dua kali klik langsung bisa masuk. Ulangi lagi, klik 2 kali, 1 2. Family and family in type. Setelah itu kita cari apa lagi ya? Type udah, langsung aja kita langsung menembak ke volume. Lalu kita masuk ke volume. Nah, mungkin rasa udah cukup nih. Hasil fieldnya in ordernya itu masuk ke family-nya apa, family and type-nya apa. Setelah itu kita langsung ke volume. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terpampang semua apa yang kita pilih tadi di dalam kategori-kategori apa yang harus kita buat. Nah, tapi ini sangat banyak sekali. Nah, yang kita butuhkan itu total dari seluruh dari setiap family and type itu totalnya ada berapa. Yang pertama, nah untuk mempermudah kita menggunakan list order dengan cara kita men-sorting terlebih dahulu. Kita sortingnya itu tergantung apa dulu biar gampang. Di sini ada basic family sama aja, basic family semua sama, tapi setelah kita telah tersortir basic family-nya sama semua. Setelah itu kita lanjut ke family and type. Family and type ini maksudnya basic wall. Terus ada perbedaan nih, ada menggunakan 100 mm, 150 mm atau 200 mm. Nah, di sini yang kita kelompokkan. Caranya gimana? Kita sort by family and type. Kita sorting berdasarkan family dan tipenya. Setelah itu kita pilih ascending. Ada header, ada footer. Oke, setelah itu kita oke. Nah, pada saat setelah kita sorting dan grouping, semuanya jelas. Dari dinding batu bata 50 mm itu jumlahnya ada berapa? Ada 603. Terus dinding 200 mm itu ada berapa? Ada dinding orang ada berapa, wall curtain wall ada berapa, dan curtain floor-nya ada berapa. Lihat seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita juga harus mengetahui total dari semuanya gitu. Total dari semuanya itu berapa, nggak mungkin kita menghitung satu persatu, terlalu lama banget gitu kan. Nah, setelah itu ada cara lagi ya, selanjutnya ada formatting. Selain itu ada formatting. Beda dengan tadi kalau sorting sama grouping, mensortir sama mengkelompokkan yang sama, itu yang sama dikelompokkan. Setelah itu kita format. Kita format itu formatnya apa ini? Kira-kira kita fokusnya ke dalam volume. Nah, kalau ke volume biasanya total dari semua itu gimana? Cara gini. Kita klik, tadi ada family, kita klik di biru berarti family. Terus klik di volume, ya benar semua. Ini enggak, headingnya nggak usah di edit lagi. Kita langsung fokus ke show conditional format on sheet. Kalkulasinya kita ubah dari semula null calculation jadi calculate total. Jadi kalkulasi total dari volume ini nanti jika kita kalau kita apply itu langsung kelihatan, oh total dari dinding batu bata dengan ketebalan 150 mm itu berapa kubik.
jumlahnya gitu. Oke, kita oke. Dan langsung terlihat di sini di dinding batu bata 150 mm itu diketahui ada 828,32 meter kubik, diikuti dengan 20 mm dinding batu bata itu 32,74, ada 20,18 meter kubik, dan untuk curtain wall di sini 0 karena belum dimasukkan isinya berapa gitu, volumenya berapa untuk per 1 meter kubiknya, jadi sementara itu kosong gitu. Nah, kenapa dalam scheduling itu sangat penting? Lebih tepatnya seperti ini, kita memodelkan di dalam Revit ini. Yang pertama kita bisa tahu project kita itu bentuknya seperti apa sebelum kita benar-benar kita bangun di realita, di lapangan gitu. Nah, sebelum kita bangun di lapangan kita harus tahu nih volume apa aja yang dibutuhkan. Contoh dinding batu bata itu butuhnya berapa volume dari keseluruhan bangunan yang kita gunakan gitu. Nah, ternyata di sini telah terlihat karena telah kita rekapitulasi, telah kita project, sudah kita modelkan. Ternyata untuk dinding batu bata 150 mm itu membutuhkan 828,3 kubik, yang artinya data ini kita bisa olah kembali ke dalam perhitungan analisa harga satuan yang akan bisa mengetahui berapa banyak, jika dinding batu bata itu biasanya apa sih yang kita butuhkan dalam dinding batu bata itu. Dalam dinding batu bata itu bisa pasti kita membutuhkan satu, terutama batu bata, terus selanjutnya itu pasti butuh pasir berapa banyak, ada semen berapa banyak, dan airnya juga berapa banyak. Dalam perhitungan ini itu namanya analisa harga satuan pekerjaan. Dalam AHSP itu, atau bisa disingkat AHSP, dalam 1 meter kubik pengerjaan dinding batu bata itu bisa tahu, oh ternyata dalam analisa penelitian yang telah beberapa ahli kita lakukan itu bata 1 meter dinding 1 meter kubik itu membutuhkan batu bata sekian, contoh 700, terus pasir katakan 350, ini contoh, semennya 200, terus airnya 80 liter contoh. Nah, itu nanti akan keluar volumenya dan akan dikonversikan menjadi volume, dan volumenya itu nanti akan dikalikan harga satuan setiap part yang akan digunakan untuk membentuk dinding batu bata 150 mm seperti itu. Nah, setelah kita diolah itu tadi dapat harga satuan yang bisa kita sebut harga satuan untuk membuat 1 meter kubik dinding batu bata itu contoh 1.500.000. Nah, setelah kita dapat harga satuannya, kita kalikan terhadap volume dinding batu bata yang telah kita analisa sebelumnya di Revit ini. Contoh 828, berarti 828,32 meter kubik itu dikalikan harga satuan yang telah kita analisa tadi itu seberapa. Nah, disitulah kita bisa memperkirakan jika membangun gedung ini pada saat segmen membangun dinding batu bata itu kita membutuhkan berapa banyak biaya gitu. Nah, disinilah kemudahan pada saat kita itu menggunakan Revit. Mungkin cukup sekian terlebih dahulu untuk penjelasan quantity take off, bagaimana cara kita untuk bisa mengeluarkan volumenya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.